Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat semua, ikhwatu iman, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Sebagai seorang manusia, tentunya masing-masing dari kita memiliki hobi yang berbeda-beda. Akan tetapi perlu kita ketahui, saudara-saudaraku kaum muslimin, bahwa sifat manusiawi, di antara sifat manusiawi yang tidak mungkin dipungkiri adalah manusia mencintai ketenangan di dalam kehidupan ini. Dia ingin mencari tempat yang bisa menjaga keistiqomahan dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin dia akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Di dalam Islam, berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain itu dikenal dengan nama hijrah. Kalimat hijrah merupakan bahasa yang tidak asing bagi kita, terlebih pada saat ini. Bahasa yang merupakan sering dijadikan sebagai sebutan bagi orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kata yang menjadi final bagi hidup kita dalam kehidupan kita ini. Kata yang sering disandingkan dengan al-iman, wal hijrah, wal jihad. Keimanan, jihad itu sering disandingkan dengan kalimat hijrah. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kali, berulang kali Allah sebutkan tentang hijrah. Seperti halnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berpindah, berhijrah ke sebuah negeri yang para ahli tafsir menyebutkannya beliau berhijrah ke Syam, ya, ke Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ibrahim mengatakan, sungguhnya aku akan berhijrah kepada siapa? Kepada Tuhanku. Maka saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Tajrid TV yang semoga Allah muliakan dunia akhirat, ketika seseorang berhijrah maka hendaknya dia bertanya pada diri sendiri, mau kemana Anda berhijrah? Dan kepada siapa Anda berhijrah? Karena seorang mukmin selayaknya adalah dia berhijrah itu kepada Tuhannya, kepada jalan yang Allah ridhoi, bukan kepada orang kaya, bukan kepada seorang perempuan. Sebagaimana nanti akan saya contohkan, contoh orang yang berhijrah karena ingin menikahi seorang perempuan, atau hijrah karena dunia secara umum. Maka ini adalah perkara-perkara yang tentunya tidak terpuji dalam Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat-sahabat semua, rahimani wa rahimakumullah. Jelas dalam ayat yang tadi saya bacakan, Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah kepada Tuhannya. Kenapa? Innahu huwal azizul hakim. Karena Tuhannya, yaitu Tuhan kita, Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Sebagai seorang muslim tentunya kita diperintahkan untuk memahami kandungan dari nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang paling baik. Al-Aziz, Maha Perkasa, tidak ada satupun zat yang bisa mengalahkan Allah. Allah Ta'ala pemilik muka bumi ini. Allah pemilik jagat raya ini. Dan di waktu yang sama Allah Ta'ala itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu makhluk, ya, sekalipun itu syaitan, melainkan Allah memiliki hikmah. Allah memiliki tujuan yang mungkin hikmah tersebut terkadang diketahui oleh sebagian manusia, oleh sebagian ahli ilmu misalkan, dan terkadang hikmah tersebut tidak diketahui. Akan tetapi ketika hikmah tersebut tidak kita ketahui atau belum kita ketahui, bukan berarti hikmah Rabbaniyah itu tidak ada.
Hikmah Rabbaniyah itu tetap ada. Yang Allah ketahui. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan virus yang mungkin itu tidak kasat mata, hanya bisa dilihat dengan alat tertentu, tetapi itu ada. Dan Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami ya Allah, tidak mungkin Engkau menciptakan makhluk ini dengan sia-sia. Ada tujuan yang tentunya Allah ingin menguji kita, di antaranya ingin mengukur kadar keimanan kita dan kesabaran kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat hijrah itu dijelaskan oleh para ulama, terutama di antaranya ahli lughah, ya. Dijelaskan di antaranya dalam kitab-kitab para ulama. Al-hijratu secara bahasa, secara etimologi itu bermakna at-tarku wal bu'du. At-tarku wal bu'du, meninggalkan dan jauh. Itu hijrah. Yang tergambar dalam benak kita mungkin hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah. Dan sering kita dengar ada komunitas pemuda hijrah misalkan. Tetapi saudara-saudara kaum muslimin, yang ingin kita tekankan di sini adalah menjadi pelajaran khususnya bagi ana pribadi dan umumnya bagi kita semua. Ketika kita mengklaim bahwa kita mendeklar bahwa kita ini adalah pemuda hijrah misalkan, yang terkadang esensi hijrahnya kita belum sampai. Kita mengklaim, kita mengaku kita sudah berhijrah. Ditanyakan, hijrahnya ke siapa? Dan hijrahnya mau kemana? Itu yang harus menjadi bahan pertanyaan, renungan bagi kita semua. Mau hijrah ke mana? Dan mau hijrah ke siapa? Itu penting. Karena itulah yang akan menentukan jalan seterusnya, tangga seterusnya. Para ulama menjelaskan seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa hijrah secara umum itu dibagi kepada dua macam. Yang pertama, al-hijratu bil jismi. Hijrah dengan fisik. Sedangkan yang kedua, al-hijratu bil qalbi. Hijrah dengan hati. Ada hijrah dengan fisik, seperti contohnya kita ketahui dalam sejarah para ulama, sejarah menjelaskan kepada kita tentang hijratul anbiya wal mursalin. Hijrahnya para nabi dan para rasul. Bagaimana Nabi Yusuf hijrah dari tempat kelahirannya, hijrah ke mana? Ke Mesir. Ya, Nabi Ibrahim hijrah ke Syam. Dan para nabi yang lainnya itu terkenal di antaranya mereka berhijrah, bahkan mereka berhijrah karena diusir di antaranya oleh kaumnya. Untuk mencari apa? Untuk mencari kenyamanan dan ketenangan di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah, mencari tempat yang lebih menunjang untuk bisa melancarkan dakwah mereka. Seperti halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 13 tahun beliau dakwah di Mekah, terpaksa Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah ke mana? Ke Yathrib, atau disebut dengan Al-Madinah. Al-Madinah. Terpaksa karena orang-orang kafir menteror terus Rasulullah. Para sahabat diteror terus oleh orang kafir. Maka terpaksa Allah Subhanahu wa taala pun juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diperkenankan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Itulah hijrah dengan jism. Hijrah dengan fisik. Tetapi ada hijrah yang lebih esensial, yang lebih penting daripada hijrah fisik semata. Ya, mungkin sekarang kita lihat ada komunitas-komunitas hijrah dengan komunitas. Ya, itu harus diperhatikan. Hijrah Anda itu karena siapa? Karena Allah atau karena siapa? Dan kepada siapa? Kalau mungkin dalam segi penampilan Anda sudah berubah, yang awalnya mungkin bertato, seseorang dihapus tatonya, yang mungkin penampilannya sekarang dulunya itu rambutnya mohak, diganti sekarang penampilannya lebih rapi. Kalau perempuan yang asalnya menampakkan keburukan tubuhnya yaitu aurat, sekarang dia berhijab syar'i. Itu Anda sudah bagus. Anda sudah menaiki tangga pertama. Tangga pertama dalam hijrah, yaitu hijrah dengan fisik Anda. Tapi perhatikan, apakah hati Anda sudah berhijrah? Karena itu yang menentukan istiqomah dan tidaknya Anda di jalan Allah Azza wa Jalla. Istiqomah dan tidaknya Anda di jalan hijrah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak mungkin iman seseorang itu bisa istiqomah sehingga istiqomah dulu apanya?
hatinya. Hatinya. Dan Rasulullah SAW mempermisalkan, memberikan perumpamaan tentang ketika beliau menjelaskan kepada kita tentang niat, tentang esensi niat. Hadis yang masyhur diterima dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja seseorang itu beramal dengan niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Karena apa Anda berhijrah? Apa yang mendorong Anda? Ada apa yang menjadi pendorong, menjadi penggerak Anda, motivasi Anda dalam berhijrah? Maka itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mempercontohkan, memberikan misil tentang niat ini, niat dalam berhijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Ada orang yang betul-betul berhijrah, jujur hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena perempuan, bukan karena dunia. Hijrahnya karena Allah, kepada Allah, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan di dalam hadis ini ada sababul wurud yang disebutkan para ulama, ada seorang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu karena ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Makanya hadis ini juga sering disebut para ulama, di antaranya berkenaan dengan muhajiru Ummi Qais. Orang yang hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Maka kita dapat di dalam hadis ini, paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Ada yang berhijrah karena dunia yang ingin dia capai, ingin dia meraih dunia tersebut, kedudukan, jabatan, harta dan seterusnya. Atau awim ro'atin yankihuha, atau karena hijrah karena perempuan yang dia ingin nikahi. Mungkin ada orang-orang yang, ya, sebagian saudara-saudara kita mungkin ada yang berhijrah meninggalkan agama nenek moyangnya, agama Yahudi atau Nasrani, masuk Islam karena perempuan yang dia senangi, perempuan yang dia minati ternyata muslimah. Dan perempuan tersebut mengatakan, saya tidak akan menikah dengan kamu sampai kamu masuk Islam terlebih dahulu. Maka ini harus diluruskan. Luruskan orang tersebut, dia masuk Islam itu bukan karena perempuan itu, tetapi karena Allah. Karena sadar bahwa agama yang dianut adalah agama yang batil, agama yang salah. Bukan karena perempuan yang dia ingin nikahi. Maka ini penting saudara-saudara kaum muslimin. Niat kita. Hijrah dengan hati, terutama hijrah dalam amalan-amalan hati kita. Keikhlasan kita. Termasuk saya. Ketika saya berbicara di tempat ini, berbicara di media ini, maka tugas saya adalah sama. Meluruskan niat saya. Untuk apa saya menyampaikan ilmu ini? Dan nanti, wallahi, semua diri kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang apa yang kita usahakan di dunia ini. Harta kita dari mana kita dapat dan untuk apa digunakan. Umur kita akan ditanya, dihabiskan untuk apa? Termasuk masa muda. Wahai para pemuda, syubbanu yaum, para pemuda. Kata Allah Rasulullah SAW, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Padahal sebelumnya Rasulullah menyebutkan tentang umur, an umurihi fima afna, usianya dihabiskan untuk apa? Tetapi sengaja Rasulullah sebutkan secara khusus masa muda. Masa muda, masa keemasan. Marhalah, sebuah tahapan usia, jenjang usia yang dimana banyak cobaan dan ujian. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususkan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, yang pada hari kiamat tersebut tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa? Tentang seorang pemuda. Pemuda, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang dia tumbuh di masa mudanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saudara-saudara kaum muslimin, ada sebuah kisah tentang makna kejujuran dan pengorbanan untuk Islam. Jika kita ingin membaca sebuah kisah, cerita tentang pengorbanan seseorang untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya, baca kisah ini. Kisah ini disebutkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya, dan hadis ini sahih. Yaitu ada seseorang A'rabi. Kita sering terjemahkan Arabi itu adalah orang Arab Badui. Dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk masuk Islam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, uhajiru ma'ak, aku akan berhijrah
menyertaimu, bersamamu, Rasulullah SAW. Dia jujur karena Allah. Hijrahnya itu karena Allah, hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti dibuktikan apakah dia betul atau tidak dalam hijrahnya ini. Apakah hijrahnya itu secara lisan saja atau dengan hati-hati, dengan hati. Maka ketika terjadi perang, ya, setelah perang Rasulullah SAW ketika perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, maka Rasulullah membagikan ghanaim, ghanimah, ya, uhillat liyal ghanaim, ya, ghanimah dibagikan kepada para sahabat, kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang tersebut, termasuk orang tadi yang ikut perang, yang baru masuk Islam tadi, diberikan kepada dia. Dia bertanya kepada orang yang memberi ghanimah tersebut, ini apa? Maka dijawab oleh orang yang memberi tersebut, ismun qasamahu lakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian engkau yang Rasulullah bagikan untukmu. Jadi ada bagian dari ghanimah tersebut. Maka orang tersebut, Arabi tersebut, membawa ghanimah tersebut kepada Rasulullah. Lantas dibawa langsung ghanimah kepada Rasulullah, menghadap langsung Rasulullah SAW, ingin tabayyun, ingin klarifikasi. Ya Rasulullah, ini apa? Kenapa aku diberikan ghanimah ini, harta ini? Wallah, dia betul-betul jujur karena Allah. Aku tidaklah mengikutimu, tidaklah aku mengikutimu, wahai Rasulullah, kecuali karena Allah dan Rasulnya. Jadi dia betul-betul ingin karena Allah, berperang karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan ghanimah. Padahal sah-sah saja seseorang mendapatkan ghanimah, karena itu bagian yang halal. Uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi umat Muhammad SAW, bagi Rasulullah dan umatnya mendapatkan ghanimah, harta rampasan, itu halal, boleh diterima. Tetapi orang ini sifat zuhudnya yang sangat luar biasa, dia tidak mau menerima itu. Ya. Kemudian ketika dia meluruskan ucapannya, aku ini berperang karena satu tujuan, karena satu niat. Apa niatnya? An urma min hahuna. Aku berperang dalam keadaan ingin ditusuk leherku dari sini. Aku ingin perang, dan dalam perang tersebut aku syahid dalam kondisi ditusuk leherku dengan tombak. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang itu, in tasduqillaha yasdukka. Jika engkau jujur, engkau berperang karena niatmu itu, karena engkau ingin ditusuk oleh musuh dari lehermu itu, maka Allah pun akan menepati janjinya. Allah akan tepati janjinya. Maka ketika terjadi peperangan, terjadilah peperangan, orang tersebut ikut serta dalam peperangan tersebut. Kemudian ternyata banyak yang syahid. Dibawakan salah seorang syahid yang sudah meninggal. Dan Rasulullah melihatnya. Rasulullah kenal betul orang tersebut. Huwa. Apakah orang tersebut yang tadi, yang kemarin-kemarin bilang ingin ditusuk dari lehernya? Betul. Ternyata orang tersebut perangnya itu karena ingin syahid. Dalam kondisi yang dia isyaratkan. Dalam kondisi yang dia sifatkan apa? Tertusuk lehernya dari depan. Dan keluar dari sini belakang. Kebayang tidak? Seseorang ingin perang dalam kondisi ingin syahid, ingin tertusuk lehernya. Dan ternyata Allah buktikan, Allah wujudkan keinginan sahabat ini meninggal dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu. Maka Rasulullah di akhir hadis tersebut mengatakan, Shadaqallaha fasodaqah. Orang tersebut sudah jujur niatnya. Karena Allah berperang, ingin syahid, ingin mendapatkan ridha Allah, maka Allah pun menepati janjinya. Allah mewujudkan cita-citanya menjadi seorang syuhada. Ini kisah yang sangat berharga, saudara-saudara muslimin. Bagaimana tentang makna kejujuran, makna keikhlasan dalam berhijrah, bukan kepada dunia, bukan kepada wanita, bukan karena jabatan. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi ana yang menyampaikannya, umumnya bagi kita semua, karena ilmu merupakan cahaya untuk mengarungi kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, melembutkan hati kita untuk senantiasa berjuang dalam kehidupan ini menjadi minal mukhlasin, termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang ada di hatinya. Dia dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan hanya di kala keramaian, tetapi dia juga beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah di kala sendirian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.